Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nirmala Prameswari, NIM A1C3 19079. Kali ini saya akan melakukan percobaan mengenai gaya kolom. Apa sih gaya kolom itu? Gaya kolom atau biasa disebut dengan hukum kolom menjelaskan hubungan antar dua muatan listrik. Hubungan yang dibahas adalah berkaitan dengan pengaruh muatan listrik terhadap gaya yang timbul pada jarak tertentu. Hukum ini menyatakan apabila terdapat dua buah muatan titik, maka akan timbul gaya di antara keduanya, yang besarnya sebanding dengan perkalian nilai kedua muatan dan berbanding terbalik dengan kuadrat jarak antara keduanya. Yang biasanya secara rumus yaitu F sama dengan K kali Q1 kali Q2 per R kuadrat. Kemudian, dari pengertian gaya kolom tersebut, tentu saja kolom itu diciptakan atau ditemukan oleh seseorang yang bernama Coulomb, yaitu Charles Coulomb. Dia mengukur besaran gaya listrik antara benda bermuatan dengan menggunakan timbangan torsi yang diciptakannya sendiri. Prinsip kerja timbangan torsi tersebut sama dengan yang digunakan oleh Cavendish untuk mengukur konstanta gravitasi. Nah, dari percobaannya tersebut dihasilkanlah antara lain ditemukan 4 sifat dari gaya listrik, di mana yang pertama yaitu gaya listrik ini berbanding terbalik dengan kuadrat jarak di antara kedua partikel dan arahnya adalah sepanjang garis yang menghubungkan antara kedua partikel tersebut. Yang kedua, gaya listrik ini sebanding dengan muatan Q1 dan Q2 pada kedua partikel. Kemudian yang ketiga, gaya listrik akan tarik-menarik jika muatannya berbeda dan akan tolak-menolak jika memiliki tanda muatan yang sama. Kemudian, yang keempat adalah gaya listrik ini adalah gaya konservatif. Dan pada percobaan kali ini, saya akan membuktikan mengenai sifat gaya listrik yang ketiga, di mana gaya listrik akan tarik-menarik jika muatannya berbeda dan akan tolak-menolak jika muatannya sama. Bagaimana percobaannya? Bagaimana cara melakukan percobaannya? Di sini bahan yang saya gunakan ada benang wol. Di sini ada kertas yang telah digunting. Kemudian ada digunakan 2 buah balon yang telah ditiup. Jadi, yang pertama di sini kita menggunakan 1 balon, kemudian balon ini kita gosokkan secara searah menggunakan benang wol. Setelah cukup lama, kita dekatkan balon ini ke potongan-potongan kecil kertas yang telah tersedia. Nah, dapat dilihat bahwa di mana di sini balon dan kertas sama-sama memiliki muatan yang netral, di mana jumlah proton dan elektronnya tersebut sama. Namun, saat balon digosokkan oleh benang wol, di sini muatan elektron pada benang wol berpindah kepada balon, sehingga balon memiliki lebih banyak muatan elektron atau muatan negatifnya. Ketika didekatkan pada kertas yang muatannya netral, di sini muatan elektron menarik muatan proton atau muatan positif pada kertas, sehingga terjadilah tarik-menarik. Kemudian percobaan yang kedua yaitu di sini digunakan 2 buah balon dan ada 2 buah benang wol. Di sini balon sama-sama digosokkan oleh benang wol.
Setelah digosok cukup lama, kemudian untuk bagian sisi balon yang digosok wall ini saling didekatkan. Nah, terlihat kan? Di sini dua buah permukaan balon ini saling tolak-menolak. Kenapa? Karena di sini sama-sama digosokkan menggunakan benang wol. Jadi kedua balon ini sama-sama memiliki muatan elektron yang lebih banyak. Jadi dia saling tolak-menolak apabila didekatkan. Sekian percobaan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.